Jadi kurang lebih teman-teman itu harus menentukan apa produk utamanya atau produk bintangnya. Kenapa? Karena itu penguatan branding di awal. Namun menu utama kamu itulah identitas. Betul. Branding, branding itu identitas ya. Betul, ya. Branding utama dari restoran kamu ialah menu yang kamu pilih itu. Makanya kenapa 2080 ya kekeh nyebutnya burger. Walaupun sekarang udah kemana-mana nih geser menunya dan enak semua, nggak ada yang miss. Jadi jangan pernah takut selama kalian punya branding yang kuat. Apakah ada prospek yang lebih baik ke depannya, nantinya bisa dikembangkan tampilan dari outletnya jadi mini resto atau mini cafe. Semuanya bahkan bisa dilakukan dengan memulai online-nya saja terlebih dahulu. Oh justru berarti cabang-cabangnya bisa bermunculan itu semenjak gabung sama GoFood. Betul. Balik lagi di Ngopi GoFood, ngobrol pintar bersama GoFood. Tepuk tangan dong. Wah, makin seru nih obrolannya. Yuk langsung kita lanjut aja ya. Dan tentunya dengan nama sebesar ini pun dia tidak pelit ilmu sama sekali. Bahkan rela datang sini karena mau bagi-bagi ilmu ke teman-teman sekalian. Mungkin bisa Mas Heru bagi tips dan triknya membangun restoran. Mungkin apa saja sih yang perlu dilakukan ketika mereka mulai nyemplung ke dunia kuliner? Yang pasti itu pilih market lah. Pilih market, jangan ikut-ikutan. Biar arahnya jelas ya betul. Mas ya. Karena kalau misalnya kita ngelihat ada yang viral itu kita bisa hitung. Semua akan berganti. Betul. Jadi mendingan kita ada yang di diidolakan lah misalnya, atau di daerah kita itu marketnya seperti apa. Berapa dia bisa jajan nih atau beli makanan daya lah. belinya ya. Daya beli. Setelah itu kita tentukan aja. Kalau misalnya sekarang mau main apa, ayam kek, ikan kek, sayuran kek, tinggal dipilih aja. Tapi kalau bisa pilih satu produk aja. Kalau misalnya ayam, misalnya gini ya. Ini menarik nih. Ayam nih. Ayamnya itu mau diapain dulu? Mau digoreng kah? Mau dibakar kah? Mau di olahan sup kek tertentu gitu. Tapi yang dipilih adalah ayam supaya nanti dia bisa explore. Misalnya sambelnya mau pakai sambal matah kek, sambal embe kek, sambal dabu-dabu, sambal apalagi yang sambal ijo, sambal ireng kayak gitu. Jadi untuk bisa bertahan biasanya kan teman-teman ini harus inovasi ya. Benar. Dari situ nanti paling enggak produknya itu tidak terlalu besar dan cara menyimpan, kalau misalnya ada yang tempatnya kecil jadi nggak perlu pusing nyimpennya juga. Aku sederhanakan sedikit kalimatnya. Jadi kurang lebih teman-teman itu harus menentukan apa produk utamanya atau produk bintangnya. Kenapa? Karena itu penguatan branding di awal. Jadi ada penguatan branding di awal. Oh si Anu tuh jualan ayam ini loh enak banget, ayam bakar ini enak loh. Oh burger yang enak makannya di sini loh. Baru nanti ketika sudah kukuh namanya, baru meluaskan isi menunya. Nanti diganti, di rolling. Bisa ada inovasi tergantung tren yang ada saat itu apa. Korea-koreaan kek, apapun itu nanti bisa disesuaikan. Namun menu utama kamu itulah identitas. Branding, branding itu identitas ya. Branding utama dari restoran kamu ialah menu yang kamu pilih itu. Makanya kenapa 2080 ya kekeh nyebutnya burger. Walaupun sekarang udah kemana-mana nih geser menunya dan enak semua, nggak ada yang miss. Jadi jangan pernah takut selama kalian punya branding yang kuat ya. Kalau berbicara peranan dari GoFood sendiri nih untuk membantu meningkatkan visibilitas. Kalau kemarin-kemarin waktu mungkin masih cabangnya masih Uluwatu aja, orang taunya di Uluwatu aja. Nah seperti apa sih fungsi dan peranan dari GoFood sendiri untuk memperluas visibilitas dari produk ataupun brand? Nah GoFood ini menarik karena jadi waktu itu karena satu lokasi ya, ada tamu dari Canggu nih. Dia naik motor, jaraknya itu karena waktu itu pandemi kan 15 menit itu nyampe dia, kan gila itu jalanan kosong kan. Terus sampai kita malu, kita tanya kan dia dari mana, dari Canggu. Wow, ini dia jauh-jauh makan sampai akhirnya saya cerita ke teman, ini ada tamu makan dari Canggu, itu kayaknya ada yang kosong deh
di Canggu, sampai dia bilang gitu. Sampai akhirnya direkomendasi, kalian bukalah di Canggu. Kita buka di Canggu. Kemudian di Seminyak nih. Karena kan kalau misalnya Canggu tuh lebih jauh dari Seminyak ya. Kok kenapa nggak buka di Seminyak? Ada yang nanya gitu. Ada info lagi nih dari teman. Di situ ada lokasi, kalian lihat dulu. Ya udah, kalau misalnya dari GoFood itu kan mau tempatnya kecil, saya sikat aja. Yang penting ada di lokasi itu ada sendiri. Ada outletnya dulu. Betul. Daftar langsung deh, online-nya aja dulu. Dari situ baru ntar kita pikirin nih, wah butuh tempat duduk, ya udah kita beli dari 2 tempat duduk. Nanti sebelahnya kita bisa ambil, kita tinggal ambil sebelah gitu. Sama semua lokasi kayak gitu juga. Oh, justru berarti cabang-cabangnya bisa bermunculan itu semenjak gabung sama GoFood. Betul. Jadi betul. Mau nih gak, aku oke deh buka cabang, kita buka Nusa Dua, buka sini, justru karena terbantu dari kehadiran GoFood itu sendiri. Ya, kadang gini, kita akan berpikir sangat sederhana. Kalau misalnya mau tes market atau mau lihat nih, kita kalau buka di daerah itu gimana? Buka aja online. Langsung daftar. Kita cari tempat di mana kita masuk di situ. Gitu. Nah ini jadi teman-teman, para partner GoFood yang tengah menyaksikan sekarang, jangan pernah takut kalau memang merasa belum siap nih, belum kepegang banget nih cabang itu. Justru itu bisa tes ombak ya, bisa Betul. cek ombak. Oh ini bahasa anak Bali banget nih kita. Cek ombak seperti apa nih, apakah ada prospek yang lebih baik ke depannya, nantinya bisa dikembangkan tampilan dari outletnya jadi mini resto atau mini cafe. Betul. Semuanya bahkan bisa dilakukan dengan memulai online-nya saja terlebih dahulu. Dan dari Mas Heru sendiri, terlihat secara jelaskah peningkatan atau mulai dari penjualan sampai pertumbuhan bisnisnya semenjak bergabung dengan GoFood? Wah, ini menarik karena gini, kalau misalnya orang awam biasanya kita kan ngelihat nih, tempat ini banyak driver. Iya benar. Ngantri ya. Itu patokan kita. Udah pasti makanannya enak. Nah bener. Dari situ selalu kalau misalnya banyak driver, gimana caranya lah kita bikin misalnya baru buka nih, kita kasih free, kasih kentang lah, kita kasih soft drink lah. Berarti memanfaatkan promo ya, fitur-fitur promo. Ya itu penting banget. Yang memang terdapat di aplikasi. Betul. Oh I see. Jadi dari situ memang sudah dari awal dirimu tuh optimal, tidak hanya nyoba dikit-dikit. Ya. Masuk online daftar, oke, lo punya program promo apa, lo punya program iklan apa, langsung diaplikasikan. Iya, karena itu. Kita kan harus digas dari awal ya. Benar, setuju aku. Daripada kita nunggu-nunggu, mendingan itu misal nih, sebulan 2 bulan udah kita gas aja buat promo. Gitu. Jadi kita kan bisa lihat gimana pelanggan atau market kita responsnya kan. Betul. Biasanya mereka akan bilang. Dari situ nanti kita akan cek juga ke tim gimana promonya. Kita tinggal review, kita lihat nih penjualannya berapa, apakah kita mau kasih oke, ini kita punya banyak stok misalnya. Ada stok yang terlalu banyak, yaudah kita bikin promo. Menu itulah yang dijadikan promo ya. Betul. Jadi kita punya makanan ini, stok makanan itu berputar. Nah itu juga penting ya, kenapa teman-teman sangat kita anjurkan sekali mengoptimalisasikan atau maximize fitur-fitur promo ataupun bagaimana cara pemasakan iklan yang tepat ya. Karena dari berbagai macam success story yang kita dengar, mereka para pengusaha bisnis ini pun benar-benar memaksimalisasikan nih penggunaan dari fitur-fitur tersebut. Dari Mas Heru yang jadi favorit nih biasanya fitur promo atau fitur iklan apa? Saya itu kalau misalnya kebetulan saya suka beli online kan? Iya, sama dong. Iya. Tujuannya adalah gimana caranya brand kita itu ada di banner atas. Oke. Itu. Dan biasanya sekarang kan mudah banget lah. Tinggal buka Gobis. Oke, gimana caranya? Nanti ada iklan. Mau ikut berapa lama misalnya? Mau ikut yang banner ada. Mau yang kayak misalnya yang paling terkenal kan pasti ada promo. Yes. Udah ikutin aja semua promo, biasanya saya pencet. Habis itu saya pesan ke tim di setiap outlet nih, gimana promonya, berjalan atau enggak gitu. Kalau misalnya evaluasi ya. Betul. Itu kan penting ya, daripada kita akhirnya gini.
Kalau dulu tuh saya barengin nih, sosial media pasang promo, pasang iklan ya. Iya. Kalau di sini kan orang cuman ngelihat doang, Betul. belum tentu beli. Nah kalau ini kita pasang promo Lebih atau besar iklan, ya. wah, Betul. itu chance-nya bisa 80%. Itu juga menurut aku salah satu hal menarik ya, yang memang bisa jadi bukti penelitian lah. Ya. Saya sendiri tuh lebih gampang tergoda ketika memang bukan lewat aplikasi GoFood dibanding saya ngeliat iklan di sosial media. Pertama memang nawaitunya dari awal membuka aplikasi ya gue kan memang mau nyari makan, makanya lebih cepat untuk keklik ya. Betul. Sementara di sosial media itu kurang suka justru melihat iklannya, lebih suka iklan-iklan yang ada somehow di aplikasi GoFood sendiri. Nah teman-teman mulai memanfaatkan tools tersebut. Apalagi aku inget ini, ayo tahu nggak tanggal berapa? Tiap tanggal berapa Mas Heru kasih tahu? Gampang diingetnya, tanggal 15. Tanggal 15 itu selalu ada tampilan tuh nanti Betul. berjejer ya opsi-opsinya, Ya. tinggal dipilih. Dan kenapa kita tekankan di tanggal 15 itu karena lebih variatif ya Mas ya. Dan bisa lebih maksimal juga. Betul. Untuk lebih gampang juga gak sih untuk secara manajemen restoran. Jadi kita mulai planningnya dari minggu pertama week 1, week 2 kita eksekusi iklan sampai nanti 1 bulan. Betul. Masuk lagi week pertama, bulan berikutnya kita evaluasi, kita pikirin lagi kan strategi berikutnya. Betul. Nah kurang lebih kalau dari dirimu apakah weekly atau monthly? Kalau saya biasanya mencoba 2 minggu. Per 2 minggu. Per 2 minggu. Jadi dari promo ini juga setelah waktu itu kan ada saya ngobrol-ngobrol lah. Apa nih aku suka banget ya gosip-gosip gini. Nadanya kayak mau ngajak gosip nih soalnya. Biasanya kan kita pasang promo nih. Oke, potongannya sekian. Terus teman saya bilang, coba tambahin misalnya kan di situ ada bikin sendiri ya, diskon ongkir gitu. Saya tambahin 3.000, itu lebih jalan lagi. Itu ngaruh banget bener. Jadinya banyak tamu tuh, wah gila ya, ini potongannya udah dapat promo dari GoFoodnya. Dapat potongan. Jadi saya sediakan ya udahlah, ini biaya marketing jadinya. Oke. Kita buang 3.000, tapi secara kan dia secara transaksi ya, jadinya lebih banyak. Dan tidak mengganggu HPP-nya juga. Enggak. Itu harus dihitung. Mantap nih. Jadi ini lagi-lagi ya, tapi emang bener ya. Atau emang aku aja yang doyan jajan ya guys ya, kita itu selalu jadi sama misteri. Sama. Saya juga suka jajan. Bisa-bisanya yang hanya mau makan satu menu cuma karena tercantum kalau mau dapat free ongkir, kita minimum pembelian. Betul. Oh ya udahlah nambah lah, paling cuma nambah sekian aja, akhirnya nambah juga. Semudah itu menggodaku lewat aplikasi GoFood. Jadi kalau tanya kelemahanmu apa, kelemahanku nomor 1 adalah aplikasi GoFood. Tapi benar, memang terbukti bahwasannya kalau kalian memilih fitur promo yang tepat, dikombinasikan pula dengan penempatan iklan yang tepat, maka hasil yang akan didapatkan ini udah kayak judul skripsi nih ya. Efek pemasangan iklan yang efektif gitu kan, dampaknya terhadap penjualan ternyata memang terbukti lebih positif dan juga melesat pastinya. Biasanya kan ada kayak curhat ya, kok begini kok begitu, gimana caranya sih. Nah dengan adanya Kompak ini biasanya akan ada sharing ilmu gimana caranya. Nah Kompak ini tujuannya adalah supaya yang bingung-bingung tadi dapat jawabannya.